Hello students, nice to meet you again in our new topic, in our new lesson. Oke kelas, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. And for the newcomers, untuk pendatang baru, silakan ketik Meti Asima. Jangan lupa klik ring atau lonceng untuk mendapatkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru saya ya. Oke, dan terakhir, don't forget to subscribe. Guys, pay your attention. It's English time. Hi squad, I'm so happy to be with you again in our new discussion. And we are now in our new chapter, chapter 7. My uncle is a zookeeper. Let's check it out. On this occasion, we will learn, pada saat ini kita akan belajar mengenai how to communicate states and events that happen routinely or as general truths in order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad samples. Okay, squad, let me tell you something. We will discuss about simple present tense. Selanjutnya, silakan kamu simak definisi simple present tense. Simple present tense adalah tenses ataupun pola kalimat yang digunakan untuk menceritakan sebuah kejadian yang terjadi pada saat ini dalam bentuk sederhana. Fungsi dari simple present tense adalah untuk menyatakan fakta, kebiasaan, ataupun kejadian yang terjadi pada saat ini. Kemudian, simple present tense sendiri menggunakan bentuk pertama dari verb ataupun kata kerja. Jadi, kapanpun kamu menemukan kalimat simple present tense, maka kamu harus menggunakan bentuk pertama dari verb ataupun kata kerja. Oke squad, here are the function of simple present tense. Berikut ini adalah fungsi simple present tense. Yang pertama, untuk menceritakan suatu aktivitas yang dilakukan berulang-ulang ataupun repeatedly atau kebiasaan habitually, kita menggunakan kata keterangan adverb of frequency seperti always, usually, sometimes, rarely, never, dan sebagainya. Ataupun keterangan waktu, adverb of time seperti every day, twice a week, dan sebagainya. And then, the second function, fungsi yang kedua, yaitu untuk menjelaskan fenomena alam yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan ataupun geografi yang merupakan kebenaran fakta ataupun general truth. And then, the third function, fungsi yang ketiga, untuk menjelaskan segala sesuatu yang permanen, misalnya tempat tinggal, pekerjaan, kemampuan, dan sebagainya. And then, the last function, number 4, yaitu untuk mengekspresikan opini, ide, persetujuan, dan lain-lain dengan menggunakan kata kerja stative ataupun stative verbs, yaitu kata kerja yang tidak bisa dibentuk menjadi continuous ataupun kata kerja verb plus ing. Kata kerja itu adalah think, believe, understand, dan sebagainya. Simple present tense digunakan untuk menyatakan kebenaran umum ataupun general truth. For example, contohnya, the sun sets in the west, water drips from the higher place to the lower one, the moon is round like a ball,
Indonesia has two seasons, wet and dry seasons. Kemudian, simple present tense juga digunakan untuk menyatakan kebiasaan yang berulang ataupun habitual actions. For example, contohnya, I teach English at SMP 3 Binjai every Monday, Tuesday, and Thursday. Mother has lunch at 1 p.m. They play football in the afternoon. We take a bath twice a day. And then, simple present tense juga digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah direncanakan ataupun terjadwal. Here are the example. Berikut ini adalah contohnya. The course begins at 9 o'clock. She meets her friends on Sunday. When does the match start? Selanjutnya, simple present tense juga digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi sekarang. Berikut ini adalah contohnya. The meeting starts now. He is in his bedroom now. They have much money. Okay, class. Next, we will discuss simple present tense verbal sentences. Here you are. Please pay your attention to this explanation. Silakan kamu simak penjelasan berikut ini ya. Simple present tense verbal adalah suatu kalimat simple present tense yang biasa digunakan untuk menunjukkan aktivitas ataupun tindakan sehari-hari. Jadi merupakan as habitual action. Diulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Jika pada nominal sentences kita menggunakan to be, maka pada verbal sentences kita harus menggunakan auxiliary verb ataupun kata kerja bantu, yaitu do dan does. Silahkan kamu perhatikan penggunaan do dan does pada subjek pronoun berikut ini. Subjek I, you, they, we menggunakan auxiliary verb do. Sementara he, she, it, orang ketiga tunggal menggunakan auxiliary verb does. And then, silakan kamu simak rumus dan contoh kalimat berikut ini ya. Okay, squad, please pay your attention to this pattern. Untuk kalimat positive sentences, patternnya ialah subject plus verb 1 plus object. Perhatikan verb 1, untuk akhiran s ataupun is pada kata kerja hanya digunakan jika subjek kalimatnya adalah he, she, dan it ataupun orang ketiga tunggal. And next, perhatikan the pattern of negative sentences. Rumus untuk kalimat negatif, subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Ingat, pada kalimat negatif kamu tidak perlu menambahkan s ataupun is untuk kata kerja. Kamu kembali saja ke kata kerja bentuk yang pertama ataupun verb 1. Oke, squad, untuk penjelasan kalimat negatif di atas, kamu bisa lihat contoh berikut ini ya. Kalimatnya, he does not love me, itu kalimat yang benar. Bukan he does not loves me. Oke? Next, squad, kamu perhatikan juga rumus untuk interrogative sentences ataupun kalimat tanya. Rumusnya ialah do or does plus subject plus verb 1 plus question mark. Hal yang sama juga berlaku pada kalimat interrogatif. Kamu tidak perlu menambahkan is ataupun s untuk verb. Kamu kembali saja ke bentuk pertama. Oke, kelas?
Oke kelas, berikutnya kita akan bahas mengenai the usage ataupun penggunaan akhiran s dan is pada verb ataupun kata kerja. Oke kelas, berikut ini saya akan jelaskan kembali. Ada hal lain yang harus kamu perhatikan adalah kata kerja mana saja yang harus menggunakan akhiran s ataupun is. Untuk kata kerja yang diakhiri huruf konsonan, misalnya K ataupun Y, cukup tambahkan akhiran S. Contohnya, say menjadi says, kick menjadi kicks, eat menjadi eats, play menjadi plays, dan sit menjadi sits. Here are the examples. Berikut ini adalah contohnya. Riza kicks the ball. The boy plays soccer every day. The cat eats all the fishes. Selanjutnya, untuk aturan lain yang harus kamu ketahui ialah kata kerja dengan akhiran O, CH, SH, X, dan Z, SS, kamu cukup menambahkan IS. For example, contohnya, watch menjadi watches, go menjadi goes, teach menjadi teaches, search menjadi searches. Simak contoh berikut ini. My mother watches Korean drama every evening. The man usually goes to his office by bus. Mr. Kenan teaches us math. Selanjutnya, jika kata kerja berakhiran Y dan sebelum huruf Y adalah huruf konsonan, maka gantilah huruf Y dengan IES. Contohnya, fry menjadi fries, try menjadi tries, cry menjadi cries, dan fly menjadi flies. Here are more example. Berikut ini adalah contohnya. The chef fries the chicken. The baby cries loudly. The pilot flies the plane. Oke squad, silakan kamu simak contoh-contoh kalimat berikut ini ya. Oke squad, silakan kamu simak contoh kalimat dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. They go to the beach on weekend. They don't go to the beach on weekend. Do they go to the beach on weekend? Oke, next examples. Contoh berikutnya. She loves her mother. She doesn't love her mother. Does she love her mother? He goes to the market. He doesn't go to the market. Does he go to the market? My mother teaches English. My mother doesn't teach English. Does my mother teach English? They train the dog. They don't train the dog. Do they train the dog? Listen to this conversation. Mom, do you want to go now? Yes, I want to go to my office. Does your manager have a big house? Sure, he has a big house. Oke kelas, we are now at the end of our session. Kita sampai pada penghujung sesi kita. Demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Stay healthy and keep spirit. Bye-bye.